Selamat berjumpa saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada minggu ini kita akan disapa oleh Tuhan tentang hukum, dan dalam arti ini tentang inti dari hukum yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Saya dulu punya seorang teman yang waktu masih muda sangat liar. Artinya tidak pernah taat kepada aturan apapun. Di sekolah dia sering lambat datang, bolos, tidak mengerjakan PR, ujian menyontek. Tetapi yang menarik, ketika dia sudah masuk perguruan tinggi dan menyelesaikan perguruan tinggi, dia berubah menjadi orang yang sangat taat pada aturan-aturan. Bahkan kalau kita sedikit pun mengambilkan fleksibilitas, melanggar sedikit, dia langsung marah. Setiap aturan harus dijalankan menurut hukum yang tertulis. Jadi ada dua ekstrim dalam diri orang tersebut. Ketika masih muda, dia sangat gampang melanggar, tetapi ketika dia sudah menamatkan pendidikan perguruan tinggi, dia menjadi sangat kaku pada aturan. Nah, hal seperti ini bisa terjadi juga pada setiap orang, dan inilah yang mau dihindarkan oleh Yesus. Ketika Yesus datang, ia menghadapi dua sikap yang berbeda. Sikap yang pertama, orang yang tidak taat kepada hukum Tuhan. Tapi juga ada sikap dari kelompok-kelompok Farisi, ahli-ahli Taurat yang mau menaati hukum Tuhan sampai ke titik komanya. Dan Yesus datang mengatakan, kita harus menggenapi hukum Tuhan, menyempurnakan hukum Tuhan dengan arti mencari inti dari hukum, bukan hanya huruf-huruf dari hukum tersebut. Maka Yesus memberi contoh, jangan membunuh. Bukan berarti hanya sekedar menusuk orang atau membunuh orang dengan pistol, tetapi jangan membunuh berarti lindungilah kehidupan. Buatlah kehidupan itu menjadi baik. Dan demikian orang yang memfitnah, orang yang mencaci maki, orang yang membenci, itu sudah masuk dalam konteks melanggar kehidupan. Karena apa? Menciptakan kehidupan yang jahat, melanggar suasana yang baik. Lalu contoh kedua, Yesus mengatakan jangan berzina. Bukan berarti hanya sekedar saya tidak berhubungan badan dengan istri atau suami orang lain. Bukan. Jangan berzina menurut Yesus adalah membela makna dari perkawinan, indahnya perkawinan. Dengan lain, jangan sekedar hanya menghindarkan diri berhubungan badan secara fisik, tapi juga menghindarkan tindakan-tindakan yang bisa merusak perkawinan orang lain. Misalnya menggoda suami atau istri orang lain dengan kata-kata apapun, dengan tindakan-tindakan, atau dengan cara pandang yang menyiratkan nafsu birahi yang mengganggu suasana. Itu sudah termasuk arah perzinahan. Apalagi jangan bersumpah. Kenapa? Yang paling penting menurut Yesus bukan soal sumpah, karena sumpah berarti kamu mengambil otoritas orang lain untuk meyakinkan orang tentang dirimu. Tetapi maksud Yesus, jangan bersumpah. Jadikanlah dirimu sebagai orang yang mempunyai otoritas, orang yang mempunyai, katakanlah, kejujuran, sehingga tanpa kata demi Tuhan atau demi ini, orang akan percaya padamu. Jadi hidup yang tulus. Dengan demikian orang tidak perlu bersumpah. Nah, itulah yang penting dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup sehari-hari. Karena itu Yesus menganjurkan dan Yesus mengajarkan bahwa kita memang sungguh-sungguh harus mencari dan mengerti inti dari hukum, makna dari hukum. Kalau kita bisa mengerti makna dari hukum, maka kita bisa menerapkan hukum itu dengan baik pada situasi-situasi yang berbeda. Nah, dalam situasi sekarang, kadang-kadang ada orang yang berpikir pada masa berpuasa itu kita, pada masa Prapaskah kita harus berpuasa, tidak boleh makan. Tetapi perhatikan, masa berpuasa itu bukan soal tidak boleh makan dan tidak boleh minum saja. Masa berpuasa itu mengajak kita untuk melihat hidup kita, pertobatan hidup kita, kedekatan kita dengan Tuhan, perbaikan hidup kita. Nah, seandainya kamu sedang sakit pada masa berpuasa, dan ketika kamu memaksa diri, karena ini masa Prapaskah harus berpuasa, malah kamu menjadi lebih sakit, bahkan bisa membahayakan dirimu, maka puasamu itu justru merusak makna dari masa Prapaskah. Dirimu tidak menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk.
Saya ingat dulu cerita tentang Santo Fransiskus dari Assisi. Pada masa Prapaskah dia pergi mengunjungi satu biara novisiat di Italia. Dan seperti biasa mereka sangat ketat dalam puasa. Nah, ketika Fransiskus datang, tentu para novis semakin ingin menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh mau menghayati hidup Fransiskan. Mereka berpuasa dengan keras. Tapi ada satu novis yang sebenarnya sedang sakit. Dia mencoba berpuasa. Tetapi tengah malam dia tidak sanggup lagi. Badannya menuntut. Maka ia menangis, melolong, menjerit. Dan Fransiskus yang biasanya tidak tidur semalaman karena berdoa mendengar jeritan tersebut, dan ia keluar untuk mendapatkan apa yang terjadi. Dan setelah ia mengerti bahwa novis tersebut sedang sakit dan mencoba berpuasa, dia katakan, "Mari saudara-saudara, kita berkumpul malam ini. Kita masak daging yang sebaik mungkin dan seenak mungkin. Kita makan bersama." Begitulah Fransiskus melihat bahwa berpuasa itu bukan sekedar tidak makan, tetapi sungguh mau mencari makna yang lebih baik. Kalau seorang berpuasa tapi merusak dirinya, bahkan membahayakan nyawanya, itu bukan puasa yang benar. Begitu juga kadang-kadang kita dengar ada aturan bahwa di paroki tertentu atau di tempat tertentu ada imam yang tidak mau membaptis seorang anak. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menikah secara sah. Mereka hanya menikah adat. Bahkan ada yang orang tuanya itu belum meresmikan pernikahannya, tapi sudah punya anak. Nah, ada pastor, ada imam yang kadang-kadang terlalu keras mengatakan, anak ini datang dari keluarga yang tidak beres, tidak boleh dipermandikan. Anak itu apa hubungannya dengan kesalahan orang tuanya? Walaupun orang tuanya melakukan sesuatu yang kurang beres, anak tersebut tidak mempunyai kesalahan. Dia berhak dibaptis. Tidak boleh dia dihukum demi aturan yang nampaknya kaku, karena orang tuanya hidup tidak beres. Si anak tetap berhak mendapatkan rahmat keselamatan dari Tuhan. Jadi kadang-kadang saudara-saudari, ketika kita mau menaati aturan, kita harus mencari benar-benar sungguh makna dari aturan tersebut, sehingga kita bisa menerapkannya dengan baik sesuai dengan situasi yang berbeda-beda di setiap saat. Bacaan pertama mengajak kita memilih kehidupan, menantang kita memilih kehidupan dan menghindarkan kematian, keselamatan dan bukan kehancuran. Bagaimana kita mampu memilih kebijaksanaan, kehidupan, keselamatan, kebaikan, dan menghindarkan katakanlah kejahatan atau keburukan karena cara pandang kita yang salah terhadap hukum Tuhan? Carilah kebijaksanaan. Seperti dalam bacaan kedua, carilah kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu kita bisa peroleh kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Dengan demikian, kita mampu lebih baik mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Semoga sungguh kita semakin mampu menerapkan aturan Tuhan yang benar sesuai dengan kebijaksanaan yang kita peroleh, karena Tuhan dekat dengan kita dan kita dekat dengan Tuhan.